Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Kembali lagi di video pembelajaran. Nah, di video pembelajaran ini kita masih membahas mengenai globalisasi. Di sini ditekankan mengenai upaya menghadapi globalisasi. Nah, upaya-upaya yang diperlukan untuk menghadapi globalisasi itu apa aja? Nah, upaya untuk menghadapi globalisasi, ya, globalisasi merupakan tantangan besar bagi setiap bangsa. Tidak mungkin bangsa-bangsa di dunia menutup diri dengan ketergantungannya kepada bangsa lain. Oleh karena itu, pada dasarnya negara harus mempunyai kemampuan untuk menempatkan dirinya sebagai bangsa yang sama-sama mempunyai hak untuk menjadi subjek globalisasi. Oleh karena itu, negara di kawasan selatan dan negara di kawasan utara dapat bekerja sama mengendalikan globalisasi dengan tetap mengetengahkan aspek kehormatan dan martabat bangsa. Pada dasarnya, negara di kawasan utara itu merupakan maju, dan negara industri sebenarnya memiliki ketergantungan pada negara dunia ketiga di kawasan selatan. Tergantungan tersebut diantaranya adalah di negara ketiga merupakan pemasok bahan baku industri dan tempat untuk memasarkan hasil produknya. Ketika dunia ketiga menghentikan ekspor bahan mentah, tidak mau hutang pada negara industri maju, menutup diri terhadap barang-barang hasil produksi dari negara maju, dan sebagainya. Nah, apakah mereka masih bisa disebut dengan negara superpower? Nah, untuk itu globalisasi yang sudah melanda di berbagai kawasan dunia harus diimbangi dengan terciptanya hukum internasional yang imbang di antara negara industri maju untuk tetap mau menempatkan potensi negara di dunia ketiga selayaknya menyiapkan potensi dari bangsanya. Bangsa dunia ketiga tetap harus menjunjung tinggi budayanya, semangat nasionalismenya, dan jiwa patriotismenya. Mereka sehingga bangsa juga mampu memerankan dirinya sebagai bangsa globalisasi tetap dan akan terus berlangsung, dan tidak bisa mencari cara untuk menghentikannya. Namun cara menyikapinya, upaya untuk menyikapinya itu upaya menghadapi hal negatif dari globalisasi. Namun upaya yang harus disiapkan secara positif menghadapi era globalisasi itu yang pertama, cara yang dapat dilakukan untuk menghadapi globalisasi di bidang budaya. Yang pertama, menyaring setiap budaya asing yang masuk ke Indonesia untuk kemudian diadaptasi dan digunakan bersama-sama. Yang kedua, mempromosikan budaya asli Indonesia ke kancah internasional untuk menumbuhkan rasa cinta budaya Indonesia. Ketiga, menyukai dan menggunakan produk-produk asli Indonesia. Keempat, memperkuat persatuan dan kesatuan antar warga Indonesia yang memiliki budaya beragam untuk bersatu melindungi budaya asli Indonesia agar tidak luntur terbawa arus globalisasi, tidak hilang karena diklaim negara lain. Kelima, mematenkan setiap budaya Indonesia serta mempublikasikannya agar tetap terjaga dan menjadikan masyarakat Indonesia bangga memilikinya. Keenam, berpegang teguh dan nilai religius, spiritual, dan memupuk rasa kebinekaan agar Indonesia tetap berjaya dengan budayanya.
meningkatkan kualitas nilai keimanan dan moralitas masyarakat. Nah, dalam globalisasi yang merambah bidang budaya, masyarakat harus selektif ya, memilih budaya dari luar dengan mengambil kebudayaan-kebudayaan yang sesuai dengan kebudayaan lokal. Budaya lokal juga harus diangkat ya, agar kembali tidak tergerus dan hilang akibat globalisasi. Upaya yang dapat dilakukan ya, diantaranya dengan mengadakan berbagai macam pameran, seminar, lomba kebudayaan, dan masih banyak lagi. Nah, itu upaya ya, menghadapi globalisasi budaya. Nah, yang kedua, cara yang dapat dilakukan untuk menghadapi globalisasi di bidang iptek ya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, berkompetensi dalam kemajuan iptek. Yang kedua, meningkatkan motif berprestasi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas atau mutu sumber daya manusia, terutama di bidang penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, agar kita mampu bersaing. Keempat, selalu berorientasi ke masa depan. 5. Meningkatkan penguasaan kita terhadap teknologi modern di segala bidang sehingga tidak tertinggal dan tergantung pada bangsa lain. Nah, upaya untuk menghadapi globalisasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi itu dapat ditempuh dengan menyaring informasi yang baik dan bermanfaat. Selain itu diperlukan adanya pengawasan dari semua pihak agar informasi beredar di masyarakat tidak membawa dampak negatif, terutama untuk kalangan muda. Masyarakat juga harus berusaha mengikuti perkembangan iptek agar tidak tertinggal dari negara lain serta tidak mudah terpengaruh informasi-informasi yang masuk dari luar ataupun berita-berita hoax ya, yang sering memecah belah itu. Yang selanjutnya, upaya menghadapi globalisasi ekonomi. Cara yang dapat dilakukan untuk menghadapi globalisasi di bidang ekonomi. Nah, yang pertama, menyiapkan SDM yang kompeten, sumber daya manusia yang kompeten, kompetitif, dan memiliki kemampuan yang baik dalam menghadapi kompetensi globalisasi. Yang kedua, melaksanakan standarisasi dan sertifikasi bagi perusahaan dan lembaga pemerintah untuk citra kesungguhan dan kualitas produk. Yang ketiga, menghilangkan praktek-praktek korupsi, kolusi, nepotisme, dan manipulasi. Keempat, mendorong pengusaha-pengusaha lokal, khususnya pengusaha kecil dan menengah untuk berkompetisi secara sehat. 5. Mendorong munculnya produk-produk kreatif dan inovatif dari masyarakat Indonesia. Nah, pada dasarnya negara-negara di dunia terdapat dua kutub ya yang dalam menyikapi globalisasi ekonomi ini. Kutub yang pertama, negara-negara yang mendukung pelaksanaan globalisasi. Negara-negara ini terdiri dari negara-negara maju dan negara-negara yang memiliki perekonomian yang kuat. Nah, di kutub yang lain terdapat negara-negara yang menolak pemberlakuan perdagangan bebas di dunia. Negara-negara ini biasanya merupakan negara-negara yang memiliki sumber daya alam yang banyak, tetapi sumber daya manusia yang mengolahnya terbatas. Nah, Indonesia memberanikan untuk berkecimpung dalam perdagangan bebas dengan ditandatangani AFTA. Berarti Indonesia telah siap ikut ambil bagian dalam perdagangan bebas. Selanjutnya, upaya menghadapi globalisasi komunikasi. Nah, cara yang dapat dilakukan untuk menghadapi globalisasi di bidang komunikasi. Yang pertama, memilih dan memanfaatkan alat komunikasi secara tepat dan sebaik-baiknya sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Yang kedua, memanfaatkan alat komunikasi demi kemajuan masa depan dan tidak menyalahgunakannya.
Ketiga, memilih informasi dengan tepat dan bijaksana agar tidak mudah terpengaruh dan terhasut oleh informasi yang salah. Tuh ya, komunikasi yang berkembang di era globalisasi sangat besar manfaatnya ya dalam kehidupan masyarakat. Namun demikian, penggunaan alat komunikasi juga sebaiknya dilihat kebermanfaatannya ya. Jika nggak bermanfaat ya jangan, kalau bermanfaat ya digunakan gitu ya. Yang selanjutnya upaya menghadapi globalisasi transportasi. Cara yang dapat dilakukan untuk menghadapi globalisasi di bidang transportasi, maaf ya, sini masih komunikasi, ini typo ya. Yang pertama, memanfaatkan alat transportasi sesuai jarak dan waktunya. Yang kedua, menggunakan alat transportasi tidak berlebihan agar tidak terjadi pencemaran lingkungan. Yang ketiga, menjaga keberadaan alat transportasi lokal sebagai salah satu khasanah budaya. Nah, globalisasi di bidang transportasi telah membawa pengaruh yang sangat besar ya, dalam pemilihan alat transportasi. Alat transportasi yang modern dan cepat dan membantu mobilitas manusia menjadi salah satu pertimbangan dalam pemilihan alat transportasi. Sehingga alat transportasi lokal atau yang dalam pemilihan alat transportasi sehingga alat transportasi lokal atau yang kurang modern menjadi tersisih. Untuk menjangkau tempat yang dekat saja terkadang mereka tetap memanfaatkan alat transportasi, padahal dapat dijangkau dengan jalan kaki. Misal dari sini ke warung itu jaraknya 100 meter. Nah itu biasanya karena ada alat transportasi maka lebih memilih menggunakan alat transportasi, padahal pakai jalan kaki aja bisa gitu ya. Nah, upaya yang dilakukan dalam menghadapi globalisasi tersebut hanya bersifat mengantisipasi ya, agar tidak terjadi globalisasi yang negatif. Globalisasi agar dimanfaatkan secara tepat dan bermanfaat melalui upaya dan sikap yang tepat diharapkan dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Baik, cukup sampai di sini video pembelajarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.